Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah? Jumpa lagi dengan Ustazah pada pembelajaran matematika tentang sifat bangun datar. Langsung saja untuk bangun datar di layar teman-teman. Ini banyak sekali contohnya, ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium ya. Nah, kita akan bahas satu persatu sifatnya. Ini ada persegi. Nah, untuk persegi ini sifatnya adalah yang pertama, kita lihat di sini ada sisi ya. Lihat sisinya memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Yang pertama lihat sama sisinya. Ya, 1 2 3 4 semua sama, tidak ada yang berbeda sisinya. Yang kedua, di dalam persegi panjang ini sifatnya adalah memiliki 4 sudut sama besar. Lihat sudutnya yang siku-siku ya, karena dia bentuknya siku-siku tidak lurus, jadi membentuk siku-siku 90 derajat ya. Kalau dia lurus baru 180 derajat. Nah, perhatikan siku-sikunya ya. Nah, lanjut. Untuk sifat bangun datar yang kedua yang kita bahas adalah sifat bangun datar persegi panjang. Nah, perhatikan beda dengan persegi tadi. Persegi panjang yang pertama memiliki 4 sisi, sama ya sisinya. Ya, 1 2 3 4. Nah, sisi itu yang garisnya itu ya, anak-anak ustazah ya. Nah, setelah itu yang kedua, 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang. Lihat. Nah, sama panjang saling berhadapan. Yang kanan dan kiri sama panjang, yang atas dan bawah juga sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 sudut yang besarnya sudut siku-siku ya, sama ya besarnya sudut siku-siku sama dengan persegi tadi. Perhatikan dengan baik, sudutnya membentuk siku-siku juga. Nah, lihat dengan baik. Hanya yang berbeda dengan persegi hanya sisi saja. Sisinya yang berbeda. Sisinya persegi panjang itu dua ya. 2 di kanan kiri, 2 atas bawah itu yang sama panjang berhadapan, saling berhadapan. Nah, kalau yang saling berhadapan itu berarti dia persegi panjang. Yang kita bahas selanjutnya adalah segitiga. Karena segitiga ini ada 4, kita bahas dulu segitiga sama sisi. Yang pertama memiliki sisi yang sama panjang, ada 3 sisi ya. Perhatikan sisinya ada 3. 1 2 3. Yang kedua memiliki 3 sudut yang sama besarnya, yang membentuk sudut lancip ya, 60 derajat. Nah, perhatikan sudutnya agak lancip ya, agak nekuk gitu sudutnya, lihat. Nah, di setiap sudut itu membentuknya 60 derajat. Itu untuk segitiga sama sisi. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Perhatikan beda sekali ya bentuknya dengan segitiga sama sisi. Nah, memiliki 3 sisi juga. Sisinya sama ya, 1 2 3. Sisi itu garisnya yang menghubungkan ya. Lihat sama juga ya 3 sisinya. Nah, yang kedua, 2 dari 3, lihat sisinya yang sama panjang ya, ada 2 sisi yang sama panjang ya, ada 2 saja sisinya. Beda sama yang sama sisi tadi. Sisi yang segitiga sama kaki hanya 2 sisi yang sama. Yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, sepasang, kalau sepasang itu berarti 2 ya. Sepasang berlawanan dia, kanan ya dan kiri. Lihat, itu sama sudutnya, sama ya, sama besarnya. Sedangkan yang untuk sudut yang di atas itu berbeda ya. Sudut segitiga siku-siku. Nah, perhatikan untuk segitiga siku-siku, untuk sifatnya yang pertama, 1 memiliki 3 sisi ya, sama juga ya 3 sisi.
Nah, memiliki tiga sisi, perhatikan sisinya baik-baik. Yang kedua, untuk segitiga siku-siku memiliki tiga sudut. Nah, sudutnya juga tiga. Nah, tapi untuk yang ketiga sifatnya sudutnya yang satu memiliki sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku yang membentuk 90 derajat. Ini khusus siku-siku saja. Lihat ini yang ditandain, itu adalah sudut siku-siku. Yang keempat adalah segitiga sembarang. Untuk segitiga itu ada 4 ya macamnya ya. Sifatnya pun berbeda-beda. Yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjangnya. Perhatikan, sisinya tidak ada yang sama panjangnya. Semua beda. Dari bawah, samping kanan, atas itu berbeda. Tidak sama panjangnya. Perhatikan aja baik-baik ya untuk gambarnya. Gambar yang keempat. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Nah, lihat sudutnya macam-macam besarnya, ada yang sempit, ada yang lebar banget, ada yang sedang, begitu ya untuk segitiga sembarang. Selanjutnya bangun datar trapesium. Untuk trapesium ini juga ada 3 bentuk. Yang pertama kita bahas dulu trapesium sama kaki. Lihat, perhatikan untuk sama kaki mempunyai sifat yang pertama. Nah, lihat, memiliki 4 sisi sama ya, 4, 1, 2, 3, 4 sisi sama. Yang kedua, untuk trapesium memiliki sepasang sisi ya, yang tidak sejajar. Nah, lihat aja sisinya pasti tidak sejajar. Nih, yang sisi yang pertama dan yang kedua itu tidak sejajar dia. Ya, tidak seperti persegi. Kalau persegi kan sejajar ya, garisnya ini agak miring. Yang ketiga, memiliki 2 pasang sudut sama besar. Nah, masing-masing sudut lancip dan sudut tumpul. Perhatikan, sudut lancip yang ini ya, ini sudut yang disorot ya. Lihat, itu adalah sudut lancip. Nah, yang disorot ini sudut lancip. Ini tidak sikunya, sudutnya tidak membentuk, tidak sampai ya, lebih dari 90 derajat. Sedangkan yang sudut tumpul yang ini kurang dari 90 ya untuk sudut tumpul. Lihat sudutnya ya, berbeda ya, sepasang dia. Jadi untuk trapesium sama kaki beda sudutnya ya, antara atas dan bawah ya, sepasang ya, kanan kiri juga untuk atasnya, kanan kiri untuk bawahnya. Selanjutnya gambar contoh dari trapesium adalah trapesium siku-siku. Nah, lihat, ini juga trapesium tapi bentuknya siku-siku ya di sampingnya. Ciri-cirinya atau sifatnya memiliki sepasang sisi sejajar. Sepasang yang sejajar. Lihat sisi yang sejajarnya, perhatikan yang disorot. Nah, sepasang sisi yang sejajar. Nah, sisinya sejajar ya. Ya, atas dan bawah itu sisinya sejajar. Yang kedua, untuk trapesium siku-siku memiliki 4 sudut. Sudutnya sama 4. Lihat, satu yang disorot, perhatikan yang disorot. Nah, itu 1, 2, 3, 4. Yang ketiga terdiri dari 2 sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku 2. 1 sudut lancip dan 1 sudut tumpul. Nah, di sini ada 3 sudut. Ya, 2 sudut siku-siku ya. Terus mempunyai sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, begitu. Selanjutnya trapesium sembarang. Lihat, trapesium sembarang bentuknya tidak sama ya. Satu memiliki 4 sisi. Tidak sama panjang sisinya. Masing-masing sisi kanan, kiri, atas dan bawah itu tidak ada yang sama. Makanya dia disebut trapesium sembarang. Ya, sama kayak segitiga tadi, segitiga sembarang. Yang kedua, memiliki 4 sudut tidak sama besarnya. Sudutnya pun tidak sama karena dia sembarang, bentuknya pasti tidak akan sama ya, garisnya agak ini. Lanjut kita ke jajaran genjang. Perhatikan untuk jajaran genjang, sifat-sifat dari jajaran genjang. Nah, lihat, ini adalah jajaran genjang.
Yang pertama memiliki 4 sisi, sisinya sama ya, 1, 2, 3, 4 sisinya sama. Yang kedua, dua pasang sisi yang berhadapan dan sejajar sama panjangnya. Lihat, yang miring itu lihat sama ya panjangnya, yang kanan kiri sama, atas bawah sama panjangnya. Nah, atas bawah lihat, kanan kiri lihat. Nah, itu maksudnya yang berpasangan. Pasangannya ada. Nah, untuk bangunan jajaran genjang pasti sudah diperhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Ini hampir mirip dengan persegi, cuman dia miring, makanya disebut dengan jajar genjang. Atau orang juga dia menyebut jajaran genjang, tapi nama sebenarnya adalah jajar genjang. Nah, lihat nih, beda ya, sudutnya pun beda ini, untuk sudut-sudutnya juga ya. Nah, perhatikan, terus dua sudutnya, dua sepasang sudut yang berhadapan sama besar sudutnya itu, dua pasang sama besar. Lihat sudut yang di ujung yang disorot ustazah ini, itu sama besarnya ujungnya itu dengan ujung yang atas dan ujung yang bawah. Ujung yang bawah yang sebelah kiri dan ujung atas sebelah kanan sama, dan sedangkan juga ujung atas sebelah kiri dan ujung atas sebelah kanan juga sama besarnya. Memiliki dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Jadi nama sudut dalam jajaran genjang ini ada dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Perhatikan aja, ada yang lancip tuh kan sudutnya ya, ada yang tumpul. Lanjut, segi 5 beraturan. Ini gambar segi 5. Untuk segi 5 pasti sisinya ada 5. Lihat aja, memiliki sisi 5 dan sama panjangnya. Karena dia beraturan berarti panjangnya sama ya, semua ini sama panjangnya. Yang lanjut, yang kedua, memiliki 5 sudut sama besar. Karena sisinya panjangnya sama, maka sudutnya pun sama ya. Lanjut kita ke segi 6 beraturan. Nah, ini segi 6 beraturan pun sama ya sama segi 5 ya. Sisinya ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Sama panjangnya juga. Nah, yang kedua tuh sifatnya sama ya, memiliki 6 sudut yang sama besar. Karena sisinya sama, berarti sudutnya pun sama besarnya. Lihat aja, sudutnya sama semua. Tidak ada yang lebih nekuk ya, tidak ada yang yang lebih lebar, tidak ada. Lanjut ke belah ketupat. Nah, siapa yang sering makan ketupat nih? Bentuknya di bangun datar seperti ini. Memiliki 4 yang sama panjangnya, 4 sisi. Itu 2, 3, 4 sisinya sama. Selanjutnya untuk bangun datar segi 4 ini 4 sudut ya, 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar ya. 2 pasang, 1, 2 sudutnya sama besarnya. Lihat aja. Nah, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kanan kiri itu sama ya, agak melebar ya dia ya sudutnya. Nah, sedangkan yang atas tuh agak lancip banget ya untuk sudutnya. Berarti berbeda ya. Lanjut ke layang-layang. So kayak main layang-layang kan yang laki-laki. Nah, ini bangun datarnya layang-layang, memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Sisinya sama dengan belah ketupat tadi ya, 4, 1, 2, 3, 4, tapi 2 pasang sisinya sama panjang. Lihat tuh, kanan kiri yang di bawah, paling bawah yang panjang itu kan sama, yang atasnya juga sama, untuk sisinya sama panjang ya. Bedakan ya, kalau membuatnya juga nanti harus dibedakan, jangan layang-layang yang disuruh tapi yang dibuat belah ketupat. Nah, memiliki 4 sudut. Lanjut, sepasang sudutnya sama besar. Sepasang kanan kiri itu sama besarnya ya, itu yang sepasang maksudnya. Kanan kiri sudutnya sama. Sudutnya sama juga 4 ya, tapi masing-masing sudut memiliki besar yang berbeda. Hanya yang sama yang kanan kiri itu sama. Nah, lihat nih, kanan kiri itu sama besar sudutnya. Lanjut ke lingkaran. Lingkaran ya tahu sendiri, lingkaran ya bulat ya. Untuk lingkaran itu bulat.
sifatnya adalah memiliki satu titik pusat. Berarti titik pusatnya itu di titik tengahnya yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Lihat ya, di tengah lingkaran. Kalau kita pakai jangkar ya, membuat lingkaran itu tinggal kita titik satu, yang runcingnya itu kita langsung putar. Nah, itu maksudnya titiknya. Yang kedua, memiliki satu sisi yang melingkar. Nah, sisi ini cuma satu, karena kita buat satu, hanya satu. Beda dengan yang tadi bangun datar yang dibahas, satu aja sisinya. Lihat, sisinya melingkar modelnya ya, bentuknya karena dia lingkaran seperti itu tuh ya teman-teman ya. Untuk sifat-sifat dari bangun datar yang wajib kita ketahui dulu ya. Baik, untuk video materi hari ini kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video dengan baik. Insya Allah materinya akan berhubungan dengan materi selanjutnya untuk menghitung keliling bangun datar ya. Terima kasih ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.